Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karen Susanto bersama teman saya, Rugerio Cicianta Ginting. Kami berasal dari SMA 1 Palembang. Pada saat ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Perkembangan Pusat Kota Kawasan Seberang Ulu Kota Palembang dengan guru pembimbing Bapak Noviawan MPD. Kawasan Kota Palembang terbagi menjadi dua kawasan, yaitu Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Kawasan Seberang Ilir menjadi wilayah pusat kota, sedangkan kawasan Seberang Ulu lebih terkonsentrasi pada rumah-rumah penduduk tanpa adanya keteraturan tata bangunan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa dan memberikan informasi terkait apa penyebab dan faktor-faktor dari perkembangan wilayah yang tidak merata di kedua kawasan ini. Dari latar belakang yang telah ada, kami merumuskan 2 poin masalah. Yang pertama, apa penyebab kurang berkembangnya pusat kota kawasan Seberang Ulu Kota Palembang? Dan yang kedua, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pusat kota kawasan Seberang Ulu Kota Palembang? Pada bagian studi pustaka, peneliti memiliki landasan teori sebagai berikut. Yang pertama, landasan teori mengenai Kota Palembang, yang mencakup jumlah kecamatan di Kota Palembang, luas wilayah Kota Palembang, kawasan Seberang Ulu, dan kawasan Seberang Ilir. Yang kedua, landasan teori mengenai kondisi geografis Kota Palembang, mencakup kondisi tanah, kondisi hidrologi, dan kondisi topografi. Metode penelitian yang kami gunakan untuk mengumpulkan data ini adalah metode dokumentasi, dengan ditinjau dari variabel kondisi tanah, air, tata bangunan, serta sejarah dan budaya. Pada bagian hasil dan pembahasan, kami menjawab rumusan masalah yang telah ada. Yang pertama, penyebab kurang berkembangnya pusat kota kawasan Seberang Ulu Kota Palembang. Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab kurang berkembangnya pusat kota kawasan Seberang Ulu. Yang pertama, dari segi kondisi tanah, di mana kondisi tanah yang dimiliki kawasan Seberang Ulu memiliki jenis tanah rawa yang memiliki kualitas yang kurang baik dibandingkan dengan kawasan Seberang Ilir. Yang kedua, dari segi kondisi air, di mana kondisi air suatu wilayah dipengaruhi oleh kondisi tanah wilayah tersebut, sehingga kondisi air kawasan Seberang Ulu juga memiliki kualitas yang kurang baik. Yang ketiga, dari segi kondisi tata bangunan, di mana kondisi tata bangunan yang ada di kawasan Seberang Ulu tidak sesuai dengan peraturan tata bangunan yang ada. Contohnya seperti pemukiman rumah panggung yang ada di tepi Sungai Musi yang berbentuk kumuh dan tidak beraturan. Yang terakhir dari segi budaya dan sejarah, di mana sejak zaman kolonialisme Belanda dan sejak zaman Kesultanan Palembang, pusat pemerintahan Kota Palembang sudah terletak di kawasan Seberang Ilir Kota Palembang. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan sebagai langkah pengembangan pusat kota kawasan Seberang Ulu dapat dilakukan melalui perbaikan tata bangunan dengan cara revitalisasi pinggiran Sungai Musi Palembang dan menjadikannya sebagai kawasan wisata yang lebih menarik. Yang kedua, melalui meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, melalui pemerataan fasilitas umum dan administrasi masyarakat agar lebih mudah menjangkau masyarakat yang tinggal di kawasan Seberang Ulu Kota Palembang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyebab ketidakseimbangan perkembangan pusat kota kawasan Seberang Ulu dipengaruhi oleh faktor tanah, air, tata bangunan, sejarah, dan budaya. Sehingga, upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pusat kota kawasan Seberang Ulu Kota Palembang, yaitu dengan perbaikan tata bangunan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan pemerataan fasilitas. Peneliti menyadari adanya kekurangan yang terdapat pada karya ilmiah ini, di mana kami tidak membahas secara menyeluruh cakupan kawasan Seberang Ulu Kota Palembang. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata.